Apa sih coronavirus itu? Coronavirus disease 2019 atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19 adalah penyakit yang sedang mewabah hampir di seluruh dunia saat ini. Dengan nama virus Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dimulai dari daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok yang melaporkan pertama kali mengenai kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Apakah ibu hamil rentan terkena infeksi virus corona? Diketahui bahwa adanya perubahan fisiologis pada sistem imun selama kehamilan dapat membuat ibu hamil lebih rentan terkena infeksi, termasuk infeksi virus corona, dan kelompok ibu hamil lebih beresiko mengalami gejala penyakit yang berat. Virus yang menyebabkan COVID-19 berasal dari golongan virus yang sama dengan virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Ibu hamil dengan SARS dan MERS mengalami resiko lebih tinggi terhadap keguguran dan kelahiran prematur. Apakah COVID-19 berbahaya pada kehamilan dan bayinya? Sampai sejauh ini, berdasarkan pernyataan Pers UK Royal College of Obstetrics and Gynecology, belum ada bukti yang menyatakan infeksi corona atau COVID-19 pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko keguguran. Selain itu, belum ada bukti bahwa virus itu dapat menginfeksi janin. Karena itu, tindakan pencegahan perlu dilakukan agar ibu hamil tidak mudah tertular virus corona. Infeksi virus corona ditandai dengan beberapa gejala, seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Pada kondisi yang parah, infeksi virus ini dapat menyebabkan gagal nafas akut, pneumonia, infeksi paru yang berat, edema paru, kegagalan fungsi organ-organ tubuh, hingga kematian. Seperti yang dibahas sebelumnya, kita tahu kalau ibu hamil memiliki kemungkinan tinggi untuk terjangkit suatu virus. Ini dikarenakan daya tahan tubuh ibu menurun. Selain itu, ada kekhawatiran kalau virus dapat menginfeksi janin di dalam rahim. Tapi, yang jadi masalah itu kalau sudah lahir bayinya. Penularannya kan melalui droplet. Jadi, kalau ibu pegang bayi, mungkin bisa ketularan. Tapi, kalau kondisi kehamilan intrauterus atau di dalam rahim, sampai sekarang belum ada penelitian, kita belum tahu kalau dengan virus baru ini dari coronavirus, tapi dari semua infeksi. Jadi, harus mendapat perlindungan khusus untuk bayi dan anak-anak. Cara pemeriksaan hamil pada wabah COVID-19. Untuk mencegah penularan COVID-19 pada ibu, bayi, dan tenaga kesehatan, Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia atau POGI mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk penanganan ibu hamil dan ibu bersalin. Untuk penanganan kehamilan, POGI membaginya ke dalam 3 trimester. Yang pertama, pada kehamilan trimester pertama,
pemeriksaan antenatal tidak dianjurkan, kecuali dibutuhkan pemeriksaan ultrasonografi atau USG bila ada keluhan serta kecurigaan terhadap kejadian kehamilan ektopik. Yang kedua, pada trimester kedua ini, pemeriksaan antenatal dapat dilakukan melalui telekonsultasi klinis, kecuali dijumpai keluhan atau kondisi gawat darurat. Sedangkan pada trimester ketiga atau usia kehamilan 37 minggu ke atas, pemeriksaan antenatal harus dilakukan dengan tujuan utama untuk menyiapkan proses persalinan. Mari kita simak cara penggunaan masker yang efektif. Yang pertama, pakai masker secara seksama untuk menutupi mulut dan hidung. Kemudian, eratkan dengan baik untuk meminimalisasi celah antara masker dan wajah. Kedua, saat digunakan, hindari menyentuh masker. Ketiga, lepas masker dengan teknik yang benar. Misalnya, jangan menyentuh bagian depan masker, tapi lepas dari belakang dan bagian dalam. Keempat, setelah dilepas, jika tidak sengaja menyentuh masker yang telah digunakan, segera cuci tangan. Kelima, gunakan masker yang baru, yang bersih, dan kering. Segera ganti masker jika masker yang digunakan terasa mulai lembab. Keenam, jangan pakai ulang masker yang telah dipakai. Ketujuh, buang segera masker sekali pakai. Kedelapan, masker pakaian seperti katun tidak direkomendasikan. Berikut adalah makanan untuk meningkatkan imunitas ibu hamil pada wabah COVID-19. Yang pertama, jenis buah-buahan citrus. Yang kedua, sayuran hijau. Ketiga, biji bunga matahari dan almond. Keempat, kunyit. Kelima, ikan dengan kandungan omega 3. Tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh bagi ibu hamil. Pertama, minumlah probiotik secara teratur. Kedua, pastikan Bunda mengonsumsi makanan yang bergizi. Kehamilan dapat menyebabkan Bunda ngidam banyak makanan yang aneh. Dan walaupun boleh-boleh saja sesekali, tetapi Bunda dan si kecil membutuhkan makanan sehat. Ketiga, pastikan Bunda cukup tidur. Tubuh perlu diistirahatkan dengan baik selama kehamilan, dan terlebih lagi jika Bunda ingin meningkatkan imunitas. Saat hamil, tubuh banyak mengalami perubahan secara fisik, emosional, dan fisiologis. Keempat, pastikan Bunda memiliki lingkungan positif di sekitar. Kelima, mengonsumsi vitamin D. Ini membantu kekebalan tubuh, meningkatkannya, dan membantu kesuburan. Keenam, jaga tubuh Bunda tetap terhidrasi. Pastikan Bunda mengonsumsi 8 hingga 12 gelas air per hari. Ketujuh, agar tubuh tetap hangat, jangan sampai basah kuyup dalam hujan, dan jauhi terlalu banyak sinar matahari. Jangan lupa juga untuk berolahraga secara teratur. Tips pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil pada wabah COVID-19
pada saat ke rumah sakit. Pertama, cuci tangan Anda dengan sabun dan air sedikitnya selama 20 detik. Kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Ketiga, sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Keempat, saat sakit gunakan masker medis, tetapi tinggal di rumah saat Anda sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Jangan banyak beraktivitas di luar. 5. Tutupi mulut dan hidung Anda saat batuk atau bersin dengan tisu. Buang tisu pada tempat yang telah ditentukan. Bila tidak ada tisu, lakukan batuk sesuai etika batuk. Keenam, bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh. Ketujuh, menggunakan masker medis adalah salah satu cara pencegahan penularan penyakit saluran nafas, termasuk infeksi COVID-19. 8. Penggunaan masker yang salah dapat mengurangi keefektivitasannya dan dapat membuat orang awam mengabaikan pentingnya usaha pencegahan lain yang sama pentingnya seperti hand hygiene dan perilaku hidup sehat. 9. Diperlukan konsultasi ke spesialis obstetri dan spesialis terkait untuk melakukan screening antenatal, perencanaan persalinan dalam mencegah penularan COVID-19. 10. Menghindari kontak dengan hewan seperti kelelawar, tikus, musang, atau hewan-hewan lain pembawa COVID-19, serta pergi ke pasar hewan. 11. Bila terdapat gejala COVID-19, diharapkan untuk menghubungi telepon layanan darurat yang tersedia untuk dilakukan penjemputan di tempat sesuai SOP, atau langsung ke rumah sakit rujukan untuk mengatasi penyakit ini. 12. Hindari pergi ke negara terjangkit COVID-19. Bila sangat mendesak untuk pergi ke negara terjangkit, diharapkan konsultasi dahulu dengan spesialis obstetri dan praktisi kesehatan terkait. 13. Rajin mencari informasi yang tepat dan benar mengenai COVID-19 di media sosial terpercaya.